Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamahu fihi tuftahu abwabul jannah wa tukhlaqu fihi abwabul jahim wa tukhallu fihi syayatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, dan dialah Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kematian dan kehidupan. Di antara tujuannya adalah untuk melihat, dan Allah Maha tahu siapa di antara hamba-hambanya yang paling baik amalnya. Ahsanu amala. Ayat ini sering dipakai untuk menjelaskan bahwa kematian adalah ujian untuk menguji siapa di antara manusia yang paling baik amalnya. Tetapi di dalam ayat ini juga disebutkan al-hayah, bahwa kehidupan itu juga ujian untuk menguji siapa di antara manusia yang paling baik amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan bursa amal ibadah. Puasa Ramadan, qiyamul lail, tadarus Al-Quran, infak, sedekah, berdoa, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Tentu semua rangkaian ibadah tersebut harus kita lakukan dengan ahsanu amala, dengan pelaksanaan yang terbaik. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di bulan Ramadan ini kita tidak hanya sekedar berpuasa, tidak hanya sekedar qiyamul lail, tidak hanya sekedar memberikan infak sedekah kita, tilawah Al-Quran, tetapi semua rangkaian itu harus kita laksanakan dengan penuh penghayatan, dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh ketulusan dan kesungguhan. Bagaimana agar ibadah kita berkualitas yang disebut dalam Al-Quran tadi ahsanu amala itu? Di antaranya yang pertama adalah hendaknya semua ibadah yang kita lakukan, terutama ibadah puasa Ramadan, harus dilandasi dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa Ramadan dilandasi iman dan penuh perhitungan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya yang telah lalu. Dalam redaksi yang hampir mirip, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban,
ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, di antaranya dengan qiyamul lail, dengan iman dan penuh perhitungan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Dua hadis ini kalau kita perhatikan selalu menggunakan kata imanan wahtisaban, dilandasi iman dan ihtisab, penuh perhitungan, mengharap pahala keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk mewujudkan amal yang berkualitas itu, landasannya harus ini, iman dan penuh perhitungan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar amal yang kita lakukan ahsan di bulan Ramadan ini, mari kita perhatikan apakah kita melaksanakannya dengan penuh ketenangan dan merasa senang. Mari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang dan senang. Dua hal ini penting. Nah, tenang itu artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak gerasak gerusuk, tidak terburu-buru, tapi tenang. Kalau dalam bahasa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan tumakninah. Nah, maka puasa yang kita lakukanlah dengan tenang. Qiyamul lail, ya lakukanlah dengan tenang dan senang. Nah, apabila kita melakoni ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini dengan tenang dan merasa senang, maka kita akan mampu menikmati indahnya Ramadan. Tidak ada perasaan terpaksa dengan melakukan kegiatan ibadah tersebut, tapi dilandasi dari hati. Nah, mudah-mudahan dengan melakukan ibadah kepada Allah, dilandasi iman, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala penuh perhitungan, dilakukan dengan tenang dan senang, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal kebaikan yang kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.